Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di serial video penulisan akademik. Kali ini video akan membahas tentang argumentatif paragraf atau ya kalau di bahasa Indonesia gampangannya adalah paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif sangat penting untuk banyak dimunculkan ketika teman-teman ingin menulis artikel jurnal daripada jenis paragraf yang lainnya. Masihkah teman-teman ingat selain paragraf argumentatif ini ada jenis paragraf apa lagi dalam teori bahasa Indonesia? Ini sekedar flashback untuk memperkuat dan mengetahui jenis paragraf yang lain, kemudian alasannya kenapa kita harus menulis jenis paragraf yang ini dalam artikel jurnal. Nah, jenis paragraf selain paragraf yang satu ini ada juga paragraf deskriptif, ada paragraf naratif, dan juga ada paragraf ekspositori. Nah, keempatnya nanti akan saya bahas lebih detail di video yang lain. Tapi pada kali ini perbedaannya yang menonjol kenapa di sini kita harus menulis paragraf argumentatif karena artikel jurnal itu lebih menekankan, mengangkat argumen dari penulis atas hasil penelitian, bukan hanya sekedar deskripsi, bukan hanya sekedar narasi, dan juga bukan hanya sekedar ekspositori. Nah, hal-hal yang baru yang ditemukan dalam penelitian, kemudian argumen apa yang bisa dibangun di situ, itulah yang diletakkan sebagai kekuatan dalam menulis artikel jurnal. Itulah pentingnya paragraf argumentatif pada artikel jurnal. Nah, komponennya apa saja? Seperti yang terlihat di gambar, paling tidak ada 4 komponen ini. Yang pertama claim, yang kedua data, ketiga counterclaim, dan yang terakhir warrant. Mari kita bahas satu persatu. Nah, apa yang dimaksud dengan claim kemudian di sebelahnya ada posisi? Yang dimaksud di sini adalah pada komponen pertama, teman-teman harus menuliskan claim disertai dengan alasan untuk menunjukkan posisi Anda. Dengan bertanya misalkan mengapa, mengapa, dan mengapa untuk mengangkat alasannya. Jadi klaim dalam paragraf argumentatif ini berlaku sebagai kalimat topik. Jadi kalimat topik dalam argumentatif paragraf itu adalah klaim penulis yang disertai dengan berbagai alasan untuk menguatkan klaimnya yang menunjukkan posisi penulis. Misalkan penulis cenderung setuju atau tidak setuju atau bersikap positif atau negatif terhadap sesuatu. Nah, disinilah ditempatkan. Sekali lagi, harus terus bertanya mengapa untuk mencari alasan yang mendukung klaim. Jangan sampai teman-teman mengklaim sesuatu, menuliskan dalam kalimat topik itu klaimnya sangat kuat, tapi tidak didasari dengan alasan yang sama kuatnya. Itu sama saja melemahkan klaim itu sendiri, meskipun klaimnya itu sangat bisa dibilang sangat tegas. Misalkan A ini sangat positif,
Tapi ketika tidak disebutkan alasannya kenapa positifnya, mengapa positifnya, mengapa positifnya, mengapa positifnya, klaim itu tidak ada artinya. Nah, komponen yang kedua, setelah klaim dilanjutkan dengan data yang isinya adalah detail, contoh, fakta, dan atau statistik yang dipilih dengan baik dan spesifik sebagai evidence, sebagai bukti. Nah, kalau melihat kembali struktur paragraf secara umum, setelah kalimat topik adalah kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat penjelas dalam argumentatif paragraf itu isinya adalah evidence. Nah, evidence-nya sudah saya sebutkan tadi, bisa detail, bisa contoh, fakta, atau statistik, dan data-data yang lain yang mendukung klaim yang sudah ditulis pada kalimat topik. Nah, data ini tidak kalah pentingnya, komponen data ini tidak kalah pentingnya dengan komponen klaim karena itu saling memperkuat. Jadi, selain diklaim tadi sudah menyebutkan mengapanya untuk menunjukkan posisi, diperkuat lagi dengan data yang bisa mendukung klaim dan posisi tersebut dituliskan dalam beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, komponen yang lain ini sifatnya opsional, tapi dalam satu artikel jurnal sebaiknya ada 1 atau 2 paragraf, misalkan dalam diskusi, yang memuat counterclaim. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya kita sebagai penulis itu aware dengan posisi berlawanan. Sebagaimana definisinya, counterclaim atau klaim balik itu untuk menunjukkan posisi berlawanan, yaitu mengakui posisi alternatif, dan hal ini penting untuk menunjukkan sekali lagi bahwa Anda sadar akan perspektif yang lain. Yang terakhir, komponen paragraf argumentatif adalah waran. Apa itu yang dimaksud dengan waran? Yaitu penjelasan dan analisis lebih lanjut dari 3 hal sebelumnya tadi. Waran itu bisa disebut juga sebagai kesimpulan spesifik dari klaim yang telah dibuat. Waran digunakan kapanpun Anda perlu mengartikulasikan prinsip-prinsip penalaran dari latar belakang intelektual, komunitas riset, dan menjelaskan prinsip-prinsip di bidang yang mungkin tidak dikenali oleh pembaca. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi waran ini juga sifatnya opsional, karena terlalu banyak waran juga tidak bagus. Tapi ketika kita perlu atau dirasa perlu untuk merangkum dari 3 hal sebelumnya, yang mana di komunitas riset itu belum banyak diketahui atau prinsip-prinsip ini belum banyak dikenali oleh pembaca, kita perlu memberikan kesimpulan. Kita perlu memberikan penjelasan dan analisis lebih lanjut. Sebagaimana juga dengan format paragraf secara umum, jadi kalimat topik, kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga opsional. Nah, kesimpulan dalam paragraf argumentatif itu bisa berisi waran ini. Jadi, menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut dari klaim dan alasan yang sudah dibuat,
data dan bukti yang sudah diberikan, kemudian jika ada counterclaim-nya juga dianalisis keterkaitannya antara ketiga hal tersebut, antara klaimnya, antara datanya yang menunjukkan buktinya, kemudian juga kenapa perlu menunjukkan posisi yang berlawanan dalam satu paragraf ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah komposisi untuk menulis satu paragraf. Jadi, misalkan teman-teman nanti menulis paragraf yang lain, satu paragraf yang lain diulangi lagi. Jadi, ada klaimnya, ada datanya, ada counterclaim jika diperlukan, dan juga dikasih waran misalkan perlu untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi, ini format untuk satu paragraf. Nah, sekiranya itu penjelasan tentang paragraf argumentatif. Semoga dapat membantu ketika teman-teman ingin menulis paragraf dalam jenis paragraf yang ini. Sekali lagi, ingin saya tekankan karena saya juga sering mereview artikel jurnal, seringkali paragraf isinya hanya paragraf deskriptif dan sangat minim paragraf argumentatif. Nah, ketika artikel jurnal itu banyak diisi dengan paragraf argumentatif, terutama dalam pendahuluan dan juga dalam diskusi, artikel jurnal itu kalau saya bilang lebih ada suaranya, lebih ada powernya. Karena bukan hanya mendeskripsikan, tapi berisi tentang argumen-argumen Anda sebagai penulis yang sangat kental di situ, dan itulah yang diharapkan dalam suatu artikel jurnal. Terima kasih, sampai bertemu di serial video penulisan akademik berikutnya.